Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi kelas 10 yang saya banggakan, kita ketemu lagi di materi sejarah Indonesia. Di semester kedua ini, di awal tahun 2021, kita akan membahas materi sejarah Indonesia yang berjudul Perjuangan Menghadapi Disintegrasi Bangsa dari tahun 1948 sampai 1965. Ada kata-kata perjuangan yang harus dihadapi. Jadi ketika Indonesia sudah merdeka, ini tahun 48, artinya 3 tahun setelah Indonesia merdeka. Setelah Indonesia merdeka, 3 tahun setelah Indonesia merdeka, tidak serta-merta Indonesia langsung terbebas dari peperangan, tidak terbebas dari kesusahan, melainkan banyak sekali peristiwa-peristiwa yang sangat besar yang harus mengorbankan banyak para pahlawan di Indonesia. Indonesia harus kembali berjuang, Indonesia harus kembali perang. Tetapi perang kali ini yang dihadapi bukan dari penjajah, dari negara lain, melainkan perang yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, yaitu disintegrasi bangsa. Menghadapi bangsa Indonesia itu sendiri, Indonesia kembali harus berjuang, harus kembali mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari orang-orang Indonesia itu sendiri. Apa istilah disintegrasi? Disintegrasi artinya perpecahan. Wilayah Indonesia yang sangat luas harus dipertahankan dan tidak boleh ada satu wilayah pun yang harus pisah dari Indonesia. Harus memisahkan diri, membuat negara sendiri. Itu sangat memalukan. Indonesia tidak ada harga dirinya di mata dunia. Bahkan sampai dengan detik ini, sampai dengan sekarang ini, masih ada wilayah-wilayah yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Kita sebut saja contohnya ada Papua. Mereka bahkan membuat organisasi OPM, Organisasi Papua Merdeka. Ada beberapa tahun yang lalu ada GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Itu mereka membuat seperti itu hanya untuk pisah dari Indonesia, hanya untuk merdeka. Dan mereka tidak mau lagi bersatu menjadi bagian dari negara Indonesia. Ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi Indonesia. Jangan sampai satu wilayah pun terlepas dari Indonesia. Walaupun ada satu wilayah, yaitu Timor Timur, yang sudah memisahkan diri dan sekarang sudah menjadi negara merdeka, yaitu Timur Leste. Mari kita lihat apa saja materi dari disintegrasi bangsa ini. Alasan wilayah-wilayah ingin pisah dari Indonesia yaitu dikarenakan sikap pemerintah yang dianggap lemah terhadap tekanan Belanda dan sekutunya di awal kemerdekaan ini, yang mempengaruhi kondisi politik pada saat itu. Jadi sebagian orang-orang di wilayah seluruh Indonesia menganggap pemerintahan Indonesia itu sangat lemah terhadap tekanan-tekanan Belanda. Mereka, orang-orang Indonesia, mau saja, nurut saja apa kata Belanda, sehingga timbul ketidakpuasan dari berbagai wilayah. Mereka ingin memisahkan diri dan ingin membentuk negara sendiri. Bahkan muncul kelompok-kelompok yang ingin melepaskan diri dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada Aceh, ada Papua, bahkan Timor Timur sudah lepas dari Indonesia. Dalam kurun waktu antara 1948 hingga 1965, banyak sekali terjadi gerakan-gerakan separatisme yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia.
Ancaman disintegrasi atau perpecahan bangsa memang bukan persoalan yang main-main. Ya, setuju sekali. Jika negara Indonesia membiarkan wilayah-wilayahnya pecah dari Indonesia dan mereka membuat negara sendiri, suatu saat nanti negara Indonesia akan hanya tinggal nama saja. Karena wilayah-wilayahnya tidak ada. Mereka sudah membuat negara-negara sendiri. Saya kasih contoh, ada satu negara yang sangat besar sekali, yang sangat ditakuti oleh negara-negara lain. Sekarang negara tersebut sudah tinggal namanya saja. Saya kasih tahu negara itu adalah Uni Soviet. Uni Soviet dulunya negara yang sangat superpower, the Lion of Europe. Negara yang tak sangat ditakuti di Eropa, singanya Eropa. Tetapi sekarang ini Uni Soviet sudah tidak ada. Hanya tinggal pecahan-pecahan Uni Soviet saja. Seperti Ukraina, Cekoslowakia, Rusia, Uzbekistan, Turkmenistan, dan banyak sekali negara-negara yang dulunya negara Uni Soviet, sekarang sudah menjadi negara masing-masing. Jangan sampai terjadi seperti itu di Indonesia. Mungkin ada negara Aceh, negara Papua, bahkan negara Bogor. Jangan sampai. Makanya disintegrasi merupakan permasalahan yang bukan main-main. Bukan persoalan yang main-main. Kita lanjutkan. Konflik yang berkaitan dengan ideologi. Ada 3 konflik di sini. Kenapa mereka ingin memisahkan diri dari Indonesia? Yang pertama yaitu konflik yang berkaitan dengan ideologi atau pola pikir. Termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan PKI di Madiun, pemberontakan DITII, dan pemberontakan atau peristiwa G30S PKI. Ideologi yang diusung oleh PKI tentu saja komunis atau komunisme. Sedangkan pemberontakan DITII yang berlangsung dengan membawa ideologi Pancasila. Saya jelaskan. Orang-orang yang ingin memisahkan diri dari Indonesia dengan membawa ideologi PKI, mereka ingin mengganti negara Indonesia. Mereka ingin mengganti dasar negara Indonesia yang tadinya Pancasila menjadi negara komunis. Ini sangat disayangkan. Seandainya saja orang-orang PKI yang berhasil merebut Indonesia, mengambil Indonesia, maka dasar negara Indonesia akan berubah yang tadinya Pancasila menjadi komunis. Sangat bisa kita bayangkan bagaimana kejamnya negara yang berbentuk atau berideologikan komunis. Akan bebas sekali. Tidak ada batasan, tidak ada rem di negara-negara yang bersistem atau berideologikan komunis. Lalu yang berikutnya ada ideologi DITII atau Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia. Orang-orang yang ingin merebut Indonesia, ingin mengkudeta Indonesia, ingin merubah ideologi Pancasila menjadi ideologi agama. Bahkan pada saat ini masih banyak orang-orang yang ingin mengganti dasar negara Indonesia Pancasila menjadi agama. Mari kita lanjutkan konflik yang kedua, yaitu konflik yang berkaitan dengan kepentingan. Dalam kategori ini adalah pemberontakan APRA, RMS, dan Andi Ajis. Ada Angkatan Perang Ratu Adil, ada Republik Maluku Serikat, dan ada Andi Ajis. Baik APRA, RMS, dan Andi Ajis, mereka semuanya mempunyai kepentingan. Kenapa mereka ingin merebut Indonesia? Karena mereka ingin berkuasa.
Mereka tidak mau dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang sudah kita bahas tadi terlalu lemah terhadap Belanda. Makanya mereka ingin merebut Indonesia dari orang-orang yang sedang berkuasa di Indonesia. Baik, yang ketiga, konflik yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Kategori ini adalah persoalan negara federal atau BFO, serta pemberontakan PRRI dan Permesta. Di sini bukan ingin merubah ideologi Pancasila menjadi komunis atau Islam, atau tidak punya kepentingan terhadap negara Indonesia, melainkan mereka tidak cocok dengan sistem pemerintahan, sehingga mereka ingin merebut negara Indonesia dari tangan-tangan orang yang sedang memimpin negara Indonesia. Itulah 3 konflik yang terjadi setelah Indonesia merdeka. Yang pertama ada konflik yang berkaitan dengan ideologi. Yang kedua ada konflik yang berkaitan dengan kepentingan. Dan yang ketiga ada konflik yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Baik anak-anak, materi sejarah Indonesia saya akhiri. Silakan kalian lihat, silakan kalian perhatikan video ini, silakan kalian pelajari. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.